Ashari buronan kasus asusila di Pati ditangkap saat bersembunyi di Wonogiri. Polisi akhirnya menangkap Ashari, tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Endolokusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati. Hal itu tampak dalam unggahan status WhatsApp pribadi Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama pada Kamis pagi, 7 Mei 2026. Dalam unggahan status WhatsApp tersebut, tampak foto Kasat Reskrim bersama sosok Ashari yang mengenakan jaket hitam dan kemeja batik. Ashari disebut ditangkap di wilayah Wonogiri. Di media sosial juga mulai beredar foto-foto penangkapan Ashari. Salah satunya tampak berlatar belakang bangunan Polsek Purwantoro, Wonogiri. Namun, hingga berita ini ditulis, Kasat Reskrim belum menanggapi pertanyaan wartawan tentang detail aksi penangkapan ini. Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup setelah memeriksa saksi dan melakukan olah TKP. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menyebut, seorang kiai bernama Ashari ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 setelah gelar perkara. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan sejak 2024, sementara pencabulan terhadap para korban diduga berlangsung sejak 2020. Namun polisi berdalih proses penanganan seusai pelaporan pada 2024 sempat terhambat karena ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak korban. Korban diduga capai 50 santriwati. Korban kiai cabul di Pati diduga mencapai 50 santriwati. Hal itu diungkap penasihat hukum korban, Ali Yusron. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat para korban saat ini masih bungkam. Polresta Pati mengaku baru mengidentifikasi 5 korban. Namun ironisnya, 3 diantaranya mencabut keterangan, menyisakan hanya 2 korban yang saat ini memperkuat proses hukum. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Ama, menegaskan bahwa pencabutan keterangan tidak akan menghentikan perkara. Ini bukan delik aduan, melainkan delik umum. Proses hukum tetap berjalan, tegasnya, Selasa, 5 Mei 2026. Namun di balik angka resmi tersebut, muncul klaim yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ali Yusron menyebutkan jumlah korban bisa mencapai 30 hingga 50 santriwati. Ia mengungkap mayoritas korban berasal dari latar belakang rentan, anak yatim piatu hingga keluarga tidak mampu. Ini seperti fenomena gunung es. Satu korban yang berani bicara bisa membuka puluhan lainnya, kata dia. Pernyataan itu mengindikasikan adanya ketakutan dan tekanan yang membuat banyak korban belum berani melapor.